Aduh, lu nggak bisa. Mbah, tenang dulu, Mbah. Aduh, aduh, aduh. Aduh. Ya ampun. Apakah itu siluman kelelawar itu? Batman. Ya itu. Rajanya kampret mungkin nih. Kampret. Ya itu. Raja kampret nggak terbang ya? Oh, dia nggak bisa terbang, makanya dikelilingi kampret. Oh iya. Astagfirullahaladzim. Ya ampun. Tadi kayak ada yang jorokin saya di sini. Diladak jorogin kaki. Astagfirullah, jangan bayi. Astagfirullahaladzim. Tadi kayak tangannya ke sini loh. Ya ampun. Hah? Itu, perhatikan itu. Itu orang atau bukan itu? Hantu. Assalamualaikum. Yang bawa melotot. Melotot. Ini. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Alhamdulillah sampai di lokasi yang subur makmur, yang adem ya. Di sini suasananya sahabat semuanya semua hijau, semua bersemi, tumbuh-tumbuhan semakin membuat suasana semakin nyaman ya. Ini alam semesta sedang membimbing kita, menuntun kita kepada kedamaian hidup. Kalau kita mau mengartikan, menafsirkan dari bahasa Tuhan yang lembut ini, kita wajib untuk menyelaraskannya dengan cara melembutkan batinnya. Jadi jangan kaku ya, jadi lembut, tepit, lentur, tenang, fleksibel, yang luwes. Yuk, setel rasa luwes ya dalam diri kita, yang luwes saja deh supaya memahami, karena Tuhan pun berbicara kepada kita dengan cara luwes. Kalau kita dalam dimensi kaku, tidak akan mungkin bisa mendengarnya. Ini tuntunannya ya, tuntunan hidup, menjalani hidup ke jalan yang lebih bahagia ya. Itulah cara Tuhan itu mengalirkan kasih sayangnya ya. Karena Tuhan itu maha welas asih, maha kasih sayang, tidak pernah menyiksa ya. Baik, namanya juga jikir jalan, selalu dan selalu untuk membaca, mendengar bahasa lembutnya. Nih lihat nih, tumbuhan sekarang sudah bersemi. Yang pada kemarin-kemarin itu rontok, ini semua rontok ininya, daun-daunnya. Sekarang karena sudah memasuki musim hujan, bersemi lagi, bersemi dan subur hijau. Pertanyaannya, apakah suasana batinmu sudah bersemi? Sudah dirontokkan dulu maksudnya? Dirontokkan dulu dan bersemi. Nah, ini artinya luas, artinya dalam. Kalau kita nggak luwes, nggak lentur, tidak akan bisa nyandak. Akan selalu gagal paham dan marah-marah. Nah itu ya. Mari teman-teman, kita mengizinkan diri ini untuk lebih bahagia, memasuki dimensi berikutnya. Artinya rontokan dulu egomu, rontokan masa lalumu yang menyakitkan, yang membuat kamu panik, yang membuat kamu gelisah, membuat kamu semakin stres atau makin was-was. Rontokan di daun kering itu, dan izinkan untuk bersemi lagi. Karena apa? Tanah kita itu tanah subur.
tanah dalam diri kita itu pikiran kita yang subur. Maka izinkan untuk disemikan kembali. Ya, yuk. Lanjut kepada perjalanan zikir jalan ke goa. Mohon maaf nih yang belum nyaman. Itu goa yang dimaksud. Kita bisa mengkaji di sana dari peribahasa-peribahasa yang lembut juga. Nah, apakah kita juga nanti di sana akan menemukan ilmu juga di dalam goa? Tentu, kalau kita mau menyelaraskannya, ya. Maka selaraskan dulu, karena kita itu selalu berfokus kepada meraih ilmu, ya. Ilmu yang dijabarkan dengan samar-samar atau dengan bahasa sanepa, bahasa siloka, bahasa kias. Mari sambil ngolah pikiran, sambil ngopi. Jangan lupa kopinya diseruput juga ya. Yang belum bikin kopi silakan bikin kopi dulu. Terus lanjutkan untuk menonton dengan luwes, nontonnya dengan luwes batinnya ya. Ini goa yang dimaksud ini, goanya ini luar biasa. Apakah di sini ada sesuatu yang disampaikan? Dalam setiap tempat, dalam setiap lokasi, dalam setiap goa selalu memberikan sebuah cerita. Cerita yang tujuannya menuntun kita. Ditanting ya. Sudah sengsara ditanting nggak mau. Ya, hidup itu pilihan nggak apa-apa ya. Tidak ada untungnya juga, tidak ada ruginya juga kalau nggak maksudnya nggak nyimak. Ya. Assalamualaikum. Kula nuwun. Punten. Sampurasun. Kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya, kami berdua mohon izin untuk memasuki goa ini dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Ayo masuk. Nah, di dalam dimensi ini masuk ke gerbang goa. Kita sama halnya ini masuk ke dalam ke dimensi berikutnya, dimensi pemahaman ya. Masuk ke pemahaman berikutnya. Jadi tidak mentok di situ. Karena selalu ada yang dapat kita pelajari. Jangan mentok di kulitnya, tapi di isinya ya. Assalamualaikum. Nah, di sini terasa lebih adem kan? Enggak kayak tadi. Nah iya, bisa menyelaraskannya untuk mengiyakan bahwa saat ini hati saya adem, hati saya bahagia. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih pada Tuhan karena sudah diberikan suasana yang adem ini, ya nafas yang seger, udara yang sejuk dan sehat ya gitu. Jadi nanti kalau sudah seperti itu, kita pun akan selalu dialiri suasana yang sama bahkan lebih baik. Ya, ini. Kula nuwun. Coba lihat dulu dari segi bebatuan yang ada ini. Yang unik-unik yang seolah-olah menggambarkan apa saja gitu, tergantung dari kita memandang. Kita melihat dari sudut mana. Tapi kita harus bisa memandang dari berbagai sudut ya. Berbagai sudut pandang supaya kita bisa menilainya secara baik, secara luwes. Kalau kita hanya melihat dari satu sudut pandang, kita akan menjadi dajjal. Hanya makhluk bermata satu, hanya bisanya mencela. Ya. Makanya lentur saja, karena Tuhan itu Sang Maha. Jadi kita bisa melihat dari kemahaannya. Nah gitu, nih. Menciptakan sebuah karya seni. Karya seni seperti tirai membentuk liong-liong ini. Nah, ini sebuah karya mahakarya Tuhan. Demikian ini. Apakah kita bisa mencontohnya? Nah, ini sebuah pitutur bahwa kita sebagai umatnya, maksudnya makhluknya, ya, kita pun harus bisa mencipta. Daya cipta diaktifkan. Jangan cuma mengeluh, jangan cuma diri suluk, bertahan hidup saja. Kita diberi petunjuk untuk mengaktifkan daya cipta. Bagaimana caranya?
percaya penuh, tenang, nggak usah gemerungsung, nggak usah panik. Tuh ya. Lanjut, yuk ke dimensi berikutnya. Assalamualaikum. Kula nuwun. Tadi kayak di sini gerak-gerak ke sini nih. Gerak-gerak. Sebentar dulu. Apakah? Hah? Apa ini nih? Coba sini nih. Itu serba hitam apa itu? Astagfirullah, jabang bayi monster. Kayak lutung. Lutung. Sebentar dulu. Lutung kok pakai celana ya? Ah, Astagfirullah. tar dulu. Tapi ini orang. Apakah beliau penunggu gua ini? Kok diem aja ya? Kita hubungkan dulu, yuk, dengan luas dulu. Apakah memang beliau ini benar-benar orang sini, maksudnya penghuni sini, ataukah penghuni yang primitif sehingga pakaiannya pun pakai seperti ini? Assalamualaikum. Punten. Sepertinya tidak mengerti bahasa kita. Dia seperti ketakutan melihat kita, ataukah memang seperti itu karakternya? Assalamualaikum, Mbak. Punten. Kenapa harus sembunyi, Mbak? Punten. Ya mau ngerekam, hati-hati. Sebentar dulu. Kita bawa keluar aja yuk. Bawa keluar. Bawa keluar. Ya supaya enak kita ngobrolnya. Waduh. Di sini aja nggak bagaimana gitu. Takut dikit ini ya. Mbak yuk, Mbak. Mbak, maaf Mbak gini, Mbak. Nggak takut. Kita keluar yuk. Keluar. Mbak. Hah? Hei. Tapi si kenyil-kenyil masih kerasa tangan saya tadi. Kenyil. Hah? Jangan. Astagfirullahaladzim. Bukan orang. Bukan lutung. Tar dulu. Dia tinggal di mana sih? Apakah dia menunjukkan ini? Dia di sini kayaknya deh. Penghuni batu. Bukan. Oh, mungkin ini nih petunjuknya nih. Apa tuh? Pasir. Pasir ini mungkin ya dalam pengertiannya ketika kita terlalu erat memegang ini maka akan justru akan hilang, tumpah sampai habis ini. Artinya kita jangan terlalu erat memegang ini. Tenang saja. Contohnya gini, Nah, ini tidak akan tumpah. Tapi kalau kita semakin kencang malah justru pada tumpah tuh. Bahkan hilang. Ini arti yang dalam bahwa ketika kita mempunyai rezeki, dikasih rezeki sama Tuhan, jangan terlalu memegang erat-erat. Tenang ya, bahkan dialirkan. Malah kita akan diberi tambahan lagi, tidak akan hilang. Gitu maksudnya, awet ya. Tapi kalau terlalu ini justru malah cepat habis. Ya itu. Yuk. Ini bagaimana sih? Ini bagaimana ya? Ini bagaimana tadi? Ini begini. Iya, jadi jangan terlalu kenceng. Ini arti kias. Oh, begini kenceng ini ya? Ya iya. Jangan terlalu kenceng memegang rezeki, ya. Yuk. Itu gede banget. Astagfirullah, lari. Tar dulu. Mana sini? Itu. Astagfirullahaladzim. Monster. Ya ampun. Astagfirullah, makhluk apa ini? Punten. Mbak. Astagfirullahaladzim. Tinggi banget. Ini manusia bukan? Mbak. Punten. Maaf. Tadi saya gini, Mbak. Tadi saya ke sini sudah izin. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan jenengan dengan kehadiran kami. Kami di sini betul-betul tidak untuk mengganggu jenengan. Iya, Mbak, maaf. Tapi bahaya. Ampun. Mukanya merah kayak gitu. Ini manusia bukan. Mbak. Mukanya yang mana ya? Mbak, maaf, Mbak. Berarti gini. Kita harus menghilangkan rasa panik dulu. Iya, yuk, lenturkan dulu. Supaya menyatu, supaya kita betul-betul bisa berkomunikasi dengan Mbak ini, Mbak. Gini, perkenalkan dulu. Saya Tarto, Mbak.
Astagfirullah. Lari. Aduh. Jomplang ini ya. Astagfirullahaladzim. Hah? Berarti ini bukan manusia. Kirain tadi orang trik. Orang trik. Mau ngeprank kita loh maksudnya. Berarti bener nih ngomongannya Pak Kartawarno nih. Kartawarno kan ngomong bahwa di sini tuh ada silumannya. Apakah tadi? Siluman kok kayak orang ya? Ya memang siluman itu setengah manusia setengah itu. Oh iya. Ya, makanya itu. Gini, mau dilanjut gak? Udah, balik aja ini ya. Jangan. Terlanjur gini, masuk aja yuk. Sini. Wah, harus tentuan ini ya. Oh gini, saya rasa tuh tadi nggak begitu buas loh. Nggak begitu galak. Kita harus bisa ngemong ya. Ngasuh supaya kita betul-betul bisa berkomunikasi. Tapi mungkin belum saatnya. Yuk. Siluman kok diasuh ini ya? Saya mau diasuh ya. Bayi aja. Ya orang galak pun harus diasuh. Ya iya. Kalau orang dungu, Ya diasuh juga. tunjuk aja ini ya. Iya. Kok ke sana gitu? Itu tuh ruangannya nih. Ruangan apa ya? Ruangan dia kayaknya loh. Astagfirullah. Tempat khusus nih. Oh iya. Tuh. Masuk aja, Cuk. Yakin kan nih? Nekat aja. Oh iya. Cuk. Aduh. Assalamualaikum. Kalau ada apa-apa, panggil Pak RT aja ini ya. Pak RT nggak berani. Oh, Pak RT aja nggak berani, apalagi saya. Assalamualaikum. Punten. Adakah orang di sini? Bebek, Ada suara apa ini? Tuh. kayak banteng. Banteng gelem. Coba sini. Kamera ke sini coba itu samar-samar bu itu bukan tuh. Tuh, hitam-hitam tuh. Pak, gelap gulita ya. Itu di atas tuh. Saya kok nggak lihat ya. Sebelah dulu. Di center saya kok kayak gini coba. Tuh. Tuh kan? Memedi. Lutung. Apa ini yang tadi depan itu? Astagfirullah. Begini. Kita ngobrol dengan orang yang nggak maksudnya nggak bisa bahasa kita ya susah. Apakah mereka mengandalkan gini aja deh. Kita meskipun nggak tahu bahasanya kita nekat aja yuk. Pak, punten bukan untuk menyakiti. Tenang. Santai. Kita sedulur ya. Kita berteman. Tenang. Maaf nih. Jangan pergi ya. Jangan kemana-mana, tenang aja di situ. Yuk. Ayo. Wah tuh, merinding malah ya. Coba kamu depan berani gak? Wahai. Pasti nggak berani ini ya. Alah yuk. Mbak. Ke sini lewat mana? Lewat sini gitu. Dulu. Kayak susah deh. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Aduh. Lu nggak bisa. Mbak. Tenang dulu, Mbak. Aduh. Kepleset. Aduh, dapat mana? Ini ya. Aduh, kemana? Udah pergi lagi? Ya ampun. Tadi pun hanya seolah-olah kayak di ini loh. Kayak dicurugin. Tadi dulu, apa lewat sini gitu? Iya. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Iya. Nah, ternyata bisa kan? Iya. Ya. Alhamdulillah. Kemana? Punten. Kurang terang ya. Ya, itu apa cahaya apaan? Tuh. Punten. Assalamualaikum. Wah. Kemana sih? Pak? Sini. Wah. Astagfirullahaladzim. Kemana? Ya ampun. Apakah itu siluman kelelawar itu? Batman. Ya itu. Tuh ya kecil-kecil pada terbangan tuh.
Itu bibitnya ini mungkin. Tuh kan. Berarti dia rajanya kampret mungkin nih. Kampret. Lah itu. Oh, raja kampret nggak terbang ya? Oh, dia nggak bisa terbang, makanya dikelilingi kampret. Oh iya. Bah, bah, apakah dia sengaja menggiring kita ke sana gitu? Alah, sekarang nekat aja deh. Mau nggak mau kita harus berani. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Makan hantu. Enggak, hantu nggak makan sama kita, nggak doyan. Kita pahit. Bah. Saya pahit ini ya. Assalamualaikum, Mbah. Begitu? Tenang dulu, Mbah. Maaf, gini bukan maksudnya apa-apa. Mbah. Mbah. Punten. Mbah, maaf. Mbah yang merasa terganggu dengan kita. Kami bukan maksudnya untuk mengganggu, tapi saya kepengen bertemu dengan jenengan, justru kepengen berkomunikasi. Astagfirullah. Tuh, apakah berubah jadi kampret ini? Nih. Kampret hitam. Mbah. Astagfirullahaladzim. Suasananya semakin mencekam nih. Apakah kesana gitu orangnya? Apa itu bukan tuh? Orang apa bukan tadi sih? Nggak tahu, nggak jelas, tapi kayak orang wujudnya. Iya. Kayak orang biasa gitulah. Udahlah kesana yuk. Apa kunang-kunang tadi apa ya? Kayak rasa tadi itu ya mungkin. Yuk. Cepet banget larinya sih. Jalannya mentok. Ini. Astagfirullahaladzim. Lewat bawah aja yuk. Astagfirullahaladzim. Ini. Nah, ini bisa kan? Tuh. Astagfirullahaladzim. Ya ampun. Tadi kayak ada yang jorokin saya di sini. Tidak jorogin kaki. Astagfirullah, jangan bayi. Astagfirullahaladzim. Tadi kayak tangannya ke sini loh. Ya ampun. Itu perhatikan itu. Itu orang atau bukan itu? Hantu. Semuanya hitam. Hantu hitam. Assalamualaikum. Bah. Punten. Hati-hati. Gimana deh kita kalau lari bisa nggak nanti? Timbuk pakai batu. Jangan dulu. Bah. Ini mirip dengan yang tadi. Astagfirullah. Sebenarnya ada berapa kayak gini sih? Ya ampun. Bapaknya apa ya? Punten. Assalamualaikum. Yang bawah melotot. Ini. Bah. Ini kayak orang tertanam apa kependem ini orang. Assalamualaikum. Oh gini. Seperti rencana kita tadi, ketika kita tidak bisa berkomunikasi, kita menggunakan bahasa batin. Artinya kita menyelaraskannya supaya kita betul-betul nyambung. Nih, ternyata mereka ini maksudnya tidak begitu galak. Karena apa? Nyatanya ketika kita di sini reaksinya biasa saja nih. Ya kalem banget ya. Ya iya. Kayak orang perumahan. Maaf, Mbah. Astagfirullahaladzim, maaf, Mbah. Assalamualaikum. Mbah. Gini. Kita harus bisa menyambungkan dulu yuk. Santai dulu yuk. Karena kita harus mengalah, kita sebagai tamunya harus mengalah kepada bahasa sana. Ya, baik. Assalamualaikum. Kami mohon maaf bila dengan datangnya kami membuat jenengan semua tidak nyaman, membuat suasana menjadi keruh gitu, mohon maaf sekali.
Iya, alhamdulillah nyambung nih. Kenalkan saya Tarto, saya dari Cilacap. Iya begini Pak, maksudnya kami kan ke sini lagi dalam perjalanan pikir jalan. Artinya mengkaji, mendengar dari setiap apa yang disampaikan melalui apa yang kita alami, gitu maksudnya yang dialami ataupun dilihat. Iya, iya, nggih, nggih. Begini, memang sih kami tidak diutus, tetapi direkomendasikan oleh berapa tapi ada Pak Bau Kertawarno, terus Bapak RW Sonik, terus RT Pak Supar di desa sini, Dukuh. Buku petir. Iya, iya, nggih. Beliau menyampaikan gini, untuk merekomendasikan kami ke sini karena ceritanya di dalam gua ini ada siluman yang hidup di sini. Tetapi dari sesepuh itu menyampaikan kalau memang bisa bertemu justru malah baik kalau memang bisa apa namanya itu berkomunikasi katanya. Sesepuh itu pernah berkomunikasi dengan jenengan. Iya, maksudnya gini. Sambil mengkaji maksudnya Mbah, maaf Mbah nggih. Maaf Mbah, saya ini Mbah. Iya. Iya, nggih, nggih. Bukan tadi gini Mbah, sebelumnya gini. Dari awal saya itu apa namanya itu kaget ketika melihat jenengan. Bukan maksudnya menilai buruk, bukan, tetapi karena kami betul-betul apakah pengen tahu. Iya. Yang maksudnya gini Mbak, maksudnya yang bejo itu bagaimana Mbak? Kata itu kan beruntung, betul kalau memang itu bukan cuma berani tapi beruntung. Kata Pak Bau, Pak Bau Kertawarno, iya, jadi gini loh Mbak, orang-orang jauh, tapi bukan orang sini, bukan warga lokal, yang datang ke sini itu betul-betul kehidupannya berubah. Setelah melakukan ritual di sini, itu bisa naik haji, rumahnya bagus, rumahnya bahkan ada beberapa gitu maksudnya. Dan diyakini itu setelah datang di sini, itu bukan 1-2 orang. Apakah betul demikian? Apa memang nasibnya itu? Nggih, nggih. Baik, baik. Nggih. Kita dengarkan dulu wejangannya karena gini, bisa jadi ini ilmu penting buat kita. Ya Mbah, monggo Mbah. Nggih. Nggih. Berarti apa namanya ini, wow, baca. Oh, nggih, nggih, saya boleh paham nggak? Nggih. Saya mulai nggih, nggih, nggih. Nggih, Mbah. Gini teman-teman, dari pitutur beliau menyambut kita harus bisa membaca situasi kondisi yang di sini. Membaca kondisi artinya itu luas, jangan terlalu cekak, jangan terlalu kaku. Jadi lebih fleksibel, lebih lentur, lebih luas dalam mengartikannya. Seperti kita dihadapkan bertemu dengan makhluk yang seperti beliau ini, yang seperti siluman ini adalah sebuah perwujudan orang-orang yang galak, orang-orang yang panikan, orang yang was-was ini. Nah kita harus bisa ngemong. Ngemong artinya ngemong itu ngasuh, jangan terlalu menilai buruk dulu, itu maksudnya. Ngemong hati kita sendiri ya. Kalau sudah ngemong itu, maka kita pun bisa betul-betul akan diberikan petunjuk yang nyata. Ketika kita bisa menaklukkan
ego diri, ya, menaklukkan rasa dalam diri yang tidak nyaman, kita bisa akan menemukan jawaban yang tepat, dialirkan sesuatu yang ajaib dalam diri kita. Sedangkan yang beliau yang hitam itu, yang diduga sebagai siluman kampret, siluman kelelawar, itu adalah kelelawar sebagaimana mencari makannya itu malam-malam. Mencari makan malam-malam itu dalam arti yang lebih luas, kita pun harus bisa melek hidup di malam hari. Tapi bukan yang dimaksud malam hari di sana, tapi malam hari dalam batin kita pun malam. Karena bisa jadi ketika kita malam, di batinnya siang, selalu keruh, selalu gemerungsung. Artinya kita hening, mengheningkan diri dalam setiap waktu. Hening untuk mendengar suara Tuhan dalam diri. Apakah sekiranya kalimat tadi bisa dicerna, teman-teman? Ini ya, petunjuk adalah tadi. Gimana? Oh, oke, baik. Nah, berarti ini seperti awal tadi kita bicara di depan gua itu, bahwa kita diawali harus merontokkan dulu. Merontokkan dedaunan atau semua yang dianggap betul oleh kita, dianggap mengganggu dalam diri kita rontokkan dari pola lama untuk menjalani ke pola baru. Rontokkan dulu daunnya, nanti akan bersemi dengan sesuatu yang baru. Maka betul-betul akan bisa mengalami kebahagiaan hidup, entah dari mana saja rezeki akan mengalir melalui kita. Dan kita mengizinkan membuka jalan rezeki. Selama ini kita blokir dengan rasa was-was, rasa panik, khawatir, dan sebagainya. Kita hening, dengarkan. Pasti betul-betul akan mengalami kebahagiaan yang sejati. Mbah. Berarti Mbah, maaf nih, jenengan semua wujud aslinya bukan seperti ini. Oh, nggih, paham. Berarti wujud aslinya tidak seperti ini. Ini hanya sebagai media penghantar untuk kita, media penghantar untuk dibaca sehingga kita bisa mengalami ilmu, ya, menerima ilmu melalui ini maksudnya. Ternyata luar biasa ya, ilmu yang disampaikan ini sangat mendalam. Mari teman-teman untuk bisa melenturkan dulu supaya memahami kata mereka. Bah. Astagfirullah. Hah? Coba balik. Hah? Wah, hilang. Hah? Berarti tadi ya bukan wujud aslinya. Wujud aslinya ya seperti manusia biasa mungkin, itu hanya sebagai media penghantar buat kita ilmunya. Wah, aneh ya. Udah aja pulang aja yuk. Pulang. Siluman kampret berarti ini ya. Ya iya. Supaya kita bisa terbang. Terbang di malam hari. Saya belum bisa terbang ini ya. Terbang angan-angannya dulu. Angan-angan ini ya. Iya. Tadi tempat mana kita? Lupa. Aduh. Yuk. Berarti kata Pak Lurah Sumarno tadi bener ini ya. Kartawarno. Kartawarno ini ya. Iya. Bener. Cuman cuman beliau itu belum bisa menjabarkan tadi. Ya, iya. Yuk. Sahabat semuanya, lihatlah aliran air ini ternyata keruh sekali. Keruh ini berasal dari pengendapan yang terbawa oleh arus aliran ini. Nah, jangan biarkan energi negatif menguasaimu. Energi negatif menguasai sehatmu, menguasai semangatmu, menguasai suksesmu. Insya Allah dengan metode air garam ini bisa menjebol portal-portal energi negatif sehingga akan lancar kembali dari pengendapan yang tanpa kita sadari. Silakan hubungi Bang Admin saja yang tertera di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih.